Halo semua, bertemu lagi dengan gue Armida di channel Halal. Oke, kali ini kita bakal bahas bahasa Jepang seperti biasa. Dan untuk pembahasan kali ini kita bakal bahas bunpo, ya kan? Bunpo di video-video panjang itu selalu gue bahas. Dan kalau untuk contoh-contohnya mungkin bisa gue bahas di short video. Oke, jadi langsung aja ya. Kita bakal bahas bunpo apa kali ini? Ya, kita bakal bahas bunpo. Ini disebutnya apa ya? Mungkin Anda menyebutnya kayak pergi untuk pergi. Mungkin pengertian secara bahasanya bahasa sih. Maksud gue ya pengertian secara bahasa Indonesianya seperti itu. Cuma secara pengertian ya kan, bunpo ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan kenapa ente pergi ke suatu tempat gitu. Contoh misalkan kayak ente pergi ke tempat itu buat ngapain gitu kan. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan di tempat itu, makanya ente pergi ke situ. Ya, jadi partikel ini adalah partikel ni dan ni. Oke, jadi partikel ni dan ni ini adalah partikel yang paling jarang ditemuin, ya kan. Maksudnya paling jarang ditemuin itu di sini konteksnya kayak mungkin diajarin tuh jarang banget gitu kan. Dan bahkan di buku-buku pelajaran pun jujur aja aneh mungkin nggak nemu gitu. Mungkin di Minano Nihongo ada ya, karena aneh jujur aja nih nggak pernah buka Minano Nihongo gitu. Ya tapi it's okay. Mungkin kalau ente ada yang tahu ya it's okay. Mungkin kalian bisa jelasin ke aneh gitu kan, karena aneh nggak pakai buku Minano Nihongo. Oke, jadi langsung aja. Jadi partikel ini ya sejenis partikel yang ngejelasin alasan kenapa ente pergi ke suatu tempat itu. Misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Misalkan kayak ente misalkan kayak apa nih? Misalkan ente ente pulang ke rumah untuk makan. Oke. Misalkan seperti itu. Berarti contoh kalimatnya watashi wa ie ni tabe ni kaerimasu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh pertama. Itu mungkin struktur kalimatnya kalian agak aneh ya, karena dia pakai ni gitu kan. Oke, jadi aneh bakal bahas di sini struktur kalimatnya. Yang pertama kita pakai subjeknya ya watashi wa seperti biasa. Terus yang kedua kita akan menambahkan objek tempatnya, di mana tempat yang ingin kita tuju. Nah, kita di sini objeknya adalah ie, yaitu rumah. Terus di selanjutnya kita tambahkan partikel ni. Nah, partikel ni di sini artinya itu kayak ke. Nah, berarti ke rumah. Nah, ke rumah. Selanjutnya kita menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja di sini kita tidak menggunakan kata kerja keseluruhannya. Contoh misalkan tabemas itu kan adalah kata kerja dasarnya. Tapi di sini kita hanya mengambil bagian tabenya saja, masa dibuang. Selainnya juga seperti itu. Misalkan kayak bentuk i nih kan, bentuk i. Kan misalkan kayak kaimas gitu kan. Nah, kaimas itu masih dibuang dan diambil kainya aja. Kurang lebih seperti itu. Ntar Anda bakal bikin contoh di short video, oke? Oke, jadi langsung ke pembahasannya lagi. Tadi kita ambil tabenya, terus dikasih ni, ya kan, partikel ni. Nah, partikel ni yang kedua ini diartikan itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia untuk, gitu kan. Nah, selanjutnya kaerimas. Nah, kaerimas habis ni kaerimas. Oke. Jadi kalau misalkan diartiin secara strukturnya berarti watashi wa ie ni tabe ni kaerimas. Nah, jadi mungkin ngartinya emang agak sedikit kacau gitu kan. Ya, mungkin emang seperti itu bahasa Jepang. Artinya selalu dari belakang. Ya, kurang lebih jadi contoh dari kalimat partikel ni dan ni ini seperti itulah. Ntar untuk contoh-contoh lainnya akan bakal bikin di short video. Mungkin ada beberapa yang udah paham atau mungkin belum paham, silahkan tulis di komentar. Atau mungkin ada beberapa penjelasan yang salah, ya silahkan dikomentarin aja. Aneh bakal selalu ngedengar komentar. Oke, berarti sekian saja untuk video kali ini. Thank you dan sampai jumpa.